Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Upacara selesai. Masing-masing komandan upacara dapat membubarkan barisan. Kerjakan. Jangan dimasuk. Iya. Diajak orang bawah jangan. Pembaca riwayat singkat Hari Rapat Raksasa IKADA, Solimit, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau ada masalah-masalah baru dia ya. Bapak-bapak yang ngobrol di belakang di dekat parkiran sekarang bergabung membentuk barisan sudah ada. Silakan bapak-bapak ibu-ibu yang masih duduk segera berdiri membentuk barisan yang sudah ada. Tegak! Rem! Loncat depan! Rem! Alhamdulillah. Di LVA.
Pancasila. Iya Pak. Oke. Cukup. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk tidak berada di depan meja. Pimpinan, mengambil alih. Masing-masing komandan pasukan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Round. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-71 tahun 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengantinan cipta mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, lapor membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan riwayat singkat sejarah peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945. Siap! Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Riwayat singkat sejarah peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945. 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, suasana di tanah air menunjukkan keadaan yang masih tidak menentu. Bala tentara Jepang tetap bersikap reaksioner dengan tidak bersedia mengakui negara Republik Indonesia serta tetap memegang kekuasaan atas nama sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Demikian pula pemindahan kekuasaan dan lain-lain dari tidak kekuasaan Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan rasa ketidakpuasan bagi para pemuda dan mahasiswa terhadap para pemimpin pemerintahan yang tidak ada usaha untuk memberi komando dalam mengisi kemerdekaan. Kecewaan semakin memuncak setelah diketahui bahwa beberapa perwira sekutu di bawah pimpinan Mayor Reinhardt mengadakan pendaratan di lapangan Kemayoran pada tanggal 8 September 1945. Demikianlah kemudian para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 17 September 1945. Rencana rapat ini baru dapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945. Massa masyarakat yang tertib, teratur dan penuh semangat mengalir membanjiri lapangan Ikada dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan membawa poster-poster dan bendera merah putih. Mereka dengan ikhlas bersedia mengorbankan apa saja, jiwa raga sekalipun demi tegaknya negara proklamasi 17 Agustus 1945. Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 sebagai manifestasi persatuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kehendak rakyat Indonesia dan bukan buatan Jepang, serta untuk menjawab tantangan dari berbagai pihak yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia.
para tekad dan semangat rakyat Jakarta yang sedemikian menggelora untuk tetap melangsungkan rapat raksasa Ikada meskipun tentara Jepang menghalang-halangi, namun rakyat sedikit pun tidak gentar. Sehubungan dengan itu, maka pemerintahan pada tanggal 19 September 1945 pukul 09.00 mengadakan sidang kabinet dipimpin Presiden Soekarno dan mengambil keputusan Bung Karno dan Bung Hatta serta para menteri datang ke lapangan Ikada. Setia di tribun, Bung Karno disambut dengan pekik salam nasional, "Merdeka, merdeka, merdeka," oleh kurang lebih 300.000 masyarakat. Pada kesempatan itu, Bung Karno tidak mengucapkan pidato. Beliau dengan tenang dan mantap mengucapkan kata-kata, "Saya mengetahui bahwa saudara-saudara berkumpul di sini untuk melihat presiden saudara-saudara dan mendengarkan perintahnya. Nah, apabila saudara-saudara masih setia dan percaya kepada presidenmu, ikutilah perintahnya yang pertama. Pulanglah dengan tenang, tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur, dan tunggulah berita dari para pemimpin di tempatmu masing-masing. Sekarang, bubarlah, pulanglah saudara-saudara dengan tenang." Saya tutup rapat ini dengan salam nasional, "Merdeka!" Api dan semangat rapat raksasa Ikada ini berkorban dan membakar semangat perjuangan, mempertahankan dan membela proklamasi 17 Agustus 1945 ke seluruh pelosok tanah air. Demikianlah riwayat singkat sejarah peristiwa rapat raksasa Ikada 19 September 1945, Jakarta 19 September 1945. Baca telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, Pak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Sambutan Inspektur Upacara Baris. Yang saya hormati Ketua DPRD, para wakil anggota atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota Forkominda atau yang mewakili. Yang saya hormati para pelaku sejarah peristiwa rapat raksasa Ikada atau keluarga yang mewakili. Yang saya hormati para pejuang dan anggota Region Veteran Markas Daerah DKI Jakarta. Yang saya hormati para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Saya hormati juga tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta. Saya hormati juga institusi pemudaan organisasi masyarakat. Dan tentu yang saya hormati, banggakan para pegawai dan peserta upacara yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ketika kita memperingati rapat raksasa Ikada ini, yang ada dalam pikiran saya langsung adalah tokoh sentral Bung Karno. Lalu saya teringat ada filsuf kuno Tiongkok yang pernah mengatakan syarat negara maju itu harus memenuhi 5 unsur. Unsur apa? Tentu ada wilayah, ada rakyat, ada pertahanan, ada makanan, dan ada kepercayaan. Lalu ditanya lagi, Lao Tse, ditanya filsuf Lao Tse ini, kalau cuma ada 4 unsur, apa yang boleh dihilangkan? Katanya pertahanan. Kalau cuma 3, ya kita bisa kehilangan wilayah, dijajah. Kalau cuma 2, kita boleh kehilangan makanan agak susah. Kalau tinggal 1, boleh kehilangan rakyat. Artinya kita sudah jadi bangsa Indonesia, nggak bilang Indonesia lagi, orang Indonesia di Rusia, di Jerman, di Amerika. Kita udah jadi diaspora. Yang paling penting apa? Kepercayaan. Saya kira kita beruntung ada tokoh Bung Karno ketika baru merdeka. Kita sebenarnya hampir nggak punya wilayah juga waktu itu, karena masih masuk lagi sekutu Jepang, senjata belum kuasai, makanan belum jelas.
Tapi rakyat percaya kepada Bung Karno yang bilang harus percaya kepada pemerintah. Ada sebuah pidato Bung Karno yang saya baca yang sangat menarik sebetulnya, tapi bukan pas pidato di posisi pas rapat IKADA itu, tapi beliau jelas mendorong sebuah kepercayaan. Kata beliau harus percaya pada pemerintah. Nah, inilah yang akan kita lakukan sebetulnya. Tidak mungkin rakyat itu tidak tertib, rakyat itu tidak nurut kepada aturan. Bagaimana negara mau maju? Makanya Bung Karno katakan percaya, tapi harus tertib, harus ikut nurut. Nah, suruh bubarkan ya bubarkan. Untuk apa? Nggak mungkin seorang Bung Karno ingin rakyatnya susah. Orang dia jelas merancang menghasilkan Pancasila. Sempat dulu orang berdebat juga, Pancasila ini kok kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu saya baca baik-baik, saya sampai bersyukur luar biasa Bung Karno bisa dipercaya. Beliau juga orang yang sangat mengerti konsep kebenaran firman Tuhan. Kita semua lebih baik banyak mayoritas pengikut agama samawi sebetulnya. Yang dari Nabi, udah dari Adam sampai Ibrahim sampai terakhir Nabi Muhammad. Kalau ditanya dari hukum Taurat yang kita percaya, ada Quran, ada Zabur, ada Injil, 4 yang dipercaya oleh Islam. Mana yang terpenting dan terutama? Saya kira orang Islam sudah menjawab dengan sangat baik. Hablum minallah, hablum minanas. Ini pada dua hukum ini seluruh tergantung. Lalu orang Katolik Kristen sama ikut Nabi Ibrahim, hukum Taurat. Mana yang terpenting dari semua hukum Taurat dan hukum dan kitab para nabi? Kasih Tuhan Allahmu, segenap hatimu, kekuatanmu, pikiranmu, jiwamu. Ini yang pertama terutama. Dan kedua sama dengan itu, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada inilah kedua hukum tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi. Jadi Pancasila ditulis ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah hablum minallah. Lalu ketika kita bicara keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, inilah hablum minanas. Kalau orang mencintai Tuhan setengah mati tapi tidak mencintai sesama manusia, salah Tuhan. Pasti ini sesat, perkeliruan. Kalau orang makin sayang sama Tuhan, makin taat sama Tuhan, pasti makin cinta sesama. Maka ingat kepercayaan yang harus kita punya. Kita memperingati 71 tahun rapat raksasa IKADA ini. Kalau kita tidak mengerti konsep Pancasila, tidak mengerti tentang kepercayaan kepada pemerintah, nggak mungkin negara ini akan mencapai tujuan cita-cita proklamasi. Kita bersyukur hari ini ada Pak Joko Widodo yang mendapat kepercayaan kita. Kita percaya beliau akan membawa bangsa ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini kesempatan kita memulai suatu titik di ulang tahun yang ke-71 kemerdekaan dan peringati rapat raksasa IKADA ini. Kita harus melangkah ke depan. Kita bersyukur Jakarta tahun lalu telah mencapai indeks pembangunan manusia 78,99. Artinya apa? Kita masih kurang 1,01 telah akan mencapai standar dunia. Jadi indeks pembangunan manusia dikatakan sangat tinggi kalau angkanya di atas 80. Dan kita kurang 1,01. Sekarang ini Jakarta paling tinggi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya memang kesempatan untuk pendidikan makin baik. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, tingkat kerohanian orang harus tambah baik, budaya harus tambah baik, lalu kesempatan hidup juga bertambah. Orang Jakarta Selatan bisa capai 79 tahun kalau diukur. Lalu kenapa 78 tahun rata-rata di Jakarta? Karena Pulau Seribu masih 76. Ini juga diukur termasuk daya beli. Maka kita juga berusaha, saya kira tahun depan Februari perpulakan kita akan selesai dibangun. Jadi kita akan beli barang-barang produksi semua, termasuk sembako, lalu kita akan jual dengan harga yang baik supaya biaya hidup warga DKI makin rendah. Buat apa gaji 5 juta kalau biaya hidupnya 4,9 juta?
Lebih baik gaji 3,5 juta, tapi biaya hidup hanya 2,5 juta. Makanya tahun depan kita banyak melakukan subsidi transportasi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, kesehatan, sembako, sampai untuk modal kerja. Kita mau mendorong semua orang menggunakan rekening bank. Jadi tanpa transaksi tunai untuk mengetahui siapa yang perlu kita bantu. Kita juga berterima kasih pada Presiden Pak Joko Widodo yang telah mengubah untuk beras raskin tidak lagi ditebus dengan 1.400-1.600 rupiah, tetapi diberikan voucher. Nah, di depan kan diberikan rekening bank untuk membeli beras yang mana saja, sehingga bisa mendapatkan mutu yang baik. Kita akan menyediakan banyak beras yang baik. Nah, saya kira itulah inti dari peringatan rapat raksasa IKADA ini. Harus ada seorang tokoh sentral yang jujur, yang tegas, yang berani, yang bersih, yang transparan dan tidak korupsi. Bukan cuma retorika, bukan cuma ngomong dengan santun, dengan sangat agamis, tetapi munafik menghancurkan negara ini. Ini sesuatu hal yang harus kita syukuri di tengah kekecewaan atas banyak pejabat-pejabat, oknum-oknum yang korupsi. Karena akar segala masalah bangsa kita adalah korupsi, kemunafikan. Karena itu, ketika ada seorang tokoh yang bisa kita percaya, kita harapkan kepercayaan ini adalah unsur untuk membuat negara ini maju. Kalau ada kepercayaan, kita otomatis akan punya makanan, akan punya rakyat yang sehat, akan memiliki wilayah, akan memiliki pertahanan yang baik. Pasti, asal kita memiliki kepercayaan. Nah, kita bersyukur hari ini peringati lagi 71 tahun, ada seorang tokoh sentral, Bung Karno, yang dipercaya oleh rakyat Indonesia akan mampu. Dan terbukti, setelah 71 tahun merdeka, kita sangat maju, sangat baik. Kita sangat bersyukur dibandingkan dengan pergumulan negara-negara maju yang membutuhkan 1 abad, 2 abad. Kita 71 tahun, kita telah bisa mengatasi banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita percaya dengan berkat Tuhan, ridho Allah, kita akan mampu mewujudkan cita-cita proklamator yang sebagian semua orang yang menjadi saksi IKADA masih ada pada hidup yang telah mendahului kita, dan kita tentu tidak mau mengecewakan beliau-beliau yang telah mengorbankan nyawanya buat kita. Sekali lagi kita harus tetap yakin, sekali merdeka tetap kita akan merdeka. Merdeka! Persembahan lagu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena Engkaulah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta dan menyampaikan harapan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana dalam mewujudkan revolusi mental, kiranya Engkau kuatkan tekad dan semangat kebersamaan jajaran legislatif dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama mewujudkan Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha sempurna, setiap kali kami memperingati hari rapat raksasa Ikada, ingat oleh karena itu ya Allah, mereka yang masih hidup bersama kami, berkahi dan bahagiakan kehidupan mereka, dan contoh-contoh kebaikan melanjutkan cita-cita pendahulu kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Undangan dimohon berdiri. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Ram! Tegak! Ram! Menuju tenda kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan barisannya. Upacara selesai. Masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan barisan. Berjalan! Ya kita foto Pak, ada kenangannya Pak. Ya. Siap.
Mundur, nggak jadi merdeka kita. Tunggu. Buset, galak-galak amat ya. Ya, buat saya begitu bilang rapat raksasa Ikada, yang kita ingat tentu sosok Bung Karno. Ada seorang tokoh sentral di tengah negara begitu tidak ada kepastian. Rakyat percaya kepada beliau bahwa beliau mampu untuk membawa bangsa ini merdeka melawan penjajah. Ya, akhirnya memang terbukti kita bisa nikmatin hari ini. Bahkan beliau karena memang dia dipercaya rakyat, dia seorang patriot, dia berani sejajar dengan bangsa lain. Dia pun berani bilang sama Amerika kok, neraka aja bantuan lu itu. Go to hell with you AIDS itu ya, itu menarik. Saya kira hari ini yang kita butuhkan ya kepercayaan. Ini sama baik lagi ke filsuf kuno Tiongkok yang paling dipentingkan unsur negara maju itu kepercayaan. Itu Bung Karno bilang, ada salah satu pidato Bung Karno dia katakan harus percaya pada pemerintah, tadi yang masih disiplin dan patuh aturan. Nah itu prinsipnya. Sama kita Jakarta kan, kita ada 5 tertib. Yang masih tertib lalu lintas, buang sampah, sampai hunian, sampai demo, harus jelas, tertibnya masih jelas. Termasuk tertib PKL. Ya saya kira kalau modalnya udah ada, ketika rakyat percaya sama kita udah pakai pilkada kan, udah pakai pilpres langsung. Kalau rakyat percaya, berarti ada harapan. Yang saya senang melalui ini 71 tahun merdeka, kita kurang 70 tahun 2015 kan, kita hanya kurang 1,01. Maka indeks pembangunan manusia di DKI akan sangat tinggi, udah mencapai kelas dunia. Nah ini yang kita harapkan, tujuannya itu sandang, papan, pangan. Ya kan kebijakan merdeka kan itu. Hari ini baru kita penuhin sandang, ya kan? Pangan, papan kita masih berusaha. Saya harap tahun depan bisa mulai capai. Saya nggak tahu ya. Pak, katanya udah ngukur baju ya, Pak? Upacara apa? Apa? Katanya udah ngukur Tadi udah bilang merdeka kan? Enggak, Pak, ngukur baju untuk kampanye katanya. Enggak lah, ngukur baju mah kita bikin. Di KPU kan dinyatakan harus mengajukan surat cuti. Enggak, itu hanya buat pernyataan. Kita kan tetap mengacu kepada putusan MK. Dengan putusannya setelah berdaftar. Makanya kita lihat, kalau daftar kita tulis aja. Kalau yang harus cuti ya pasal cuti. Nanti akan mengajukan surat cuti pada saat pendaftaran. Jadi orang itu salah, yang saya protes itu bukan soal cuti loh. Yang saya bilang adalah kalau dulu cuti itu di jadwal kampanye 2 minggu. Itu yang saya tuntut. Saya minta harusnya selama seminggu 2 minggu kalau kamu mau jadwal kampanye wajib cuti. Itu saya dorong. Tapi kalau cuti wajib itu masa kampanye nggak cocok. 4 bulan ini. Nah, saya mau bawa saksi ahli. Saya masih ingat sekali waktu saya jadi PRT-nya Pak Jokowi, bisa nggak saya tanda tangan APBD? Nggak boleh. Nggak boleh. PLT itu nggak boleh tanda tangan paripurna APBD. Bisa kacau nggak kalau kita 4 bulan masa kampanye, berarti APBD semua pengesahannya masih setelah Februari. Telat kita. Idealnya cukup berapa lama, Pak? Idealnya ya semasa kampanye seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu Iya kan? Tapi kan undang-undangnya kan lucu menurut saya gitu loh, memaksa orang masa kampanye. Jadi cuti di jadwal kampanye wajib. Saya mendorong itu dari dulu. Tapi kalau masa kampanye, waduh, dan yang masa kampanye waktu diketok palu udah masa kampanye 4 bulan. Terus kalau 2 putaran, 6 bulan. Terus pertanyaan saya, boleh nggak PRT secara undang-undang tanda tanganin paripurna APBD? Kecuali PJS ya. Kalau PJS kan kita berhenti. Kalau saya berhenti, karena ini digabungin, dimundurin, betul PJS. Ini saya nggak berhenti loh. Saya masih gubernur kok. Cuti hamil cuma 3 bulan, orang gila apa 4 bulan? Lawan politik Bapak menuduh Bapak tidak taat konstitusi kalau membuat cuti. Itu yang nggak betul. Saya membawa judicial review, justru saya taat konstitusi. Dan saya tidak menolak cuti loh. Saya mendukung cuti. Saya menyerukan kalau kamu kampanye harus dan wajib cuti. Itu hukumnya.
Ini etikanya, tapi bukan di masa kampanye kamu dipaksa cuti 4 bulan. Dan yang saya khawatirkan di 4 bulan ini pas menyusun anggaran. Nah, siapa yang tanda tangan di paripurna DPRD? Tapi nanti akan tetap menyertakan surat cuti ya Pak? Saya akan menyatakan cuti sambil menunggu putusan MK. Jadi daftarnya kapan Pak? Oh enggak dong, kan sama tulis itu kan. Sambil nunggu MK, supaya begitu MK putusan yang berbeda, ini bisa gugur. Pak Ahok ini kan Pak Hasto sudah bilang kalau akan mengusung calon sebagai wakil gubernur. Nah, apakah Pak Ahok nanti akan menjadi gubernurnya dan kapan akan deklarasi? Kamu tanya sama PDIP dong. Tidak ada komunikasi, Ya kan? tidak ada komunikasi ke Pak Ahok. Pak katanya Senin. Banyak juga RT RW yang dukung saya jadi gubernur kok. Justru saya sangat senang ini membuktikan bahwa saya tidak memanfaatkan RT RW untuk jadi gubernur. Kamu lihat dalam catatan sejarah pilkada langsung di seluruh Indonesia. Pernah nggak ada perangkat pemerintah menentang gubernurnya atau kepala daerahnya? Nggak ada. Saya senang, mas saya berani usir-usirin, berhenti aja loh. Pak, banyak lawan politik Bapak yang memanfaatkan unsur-unsur itu Pak. Seperti kemarin Yusril juga memakai. Ya, itu kan orang nggak punya program ya begitu, santai aja lah. Tapi elektabilitas Bapak jadi turun. Apa? Elektabilitas Bapak Rating turun kan nanti dibuktikan 15 Februari. Nggak tahu saya nggak tahu. Kemarin ketua punya KTP gimana Pak? Komunikasi yang punya KTP nanti gimana Pak? Pergantian Ya, dia harus mendaftar KTP, kalau nggak bisa. Pada berikutnya. Pak, jadi mendaftarnya kapan Pak? Kan bisa sudah. Kan tanggal 21 buka, kalian sabar-sabar aja. 21 sampai 23, nanti ketahuan siapa yang daftar, siapa yang enggak. Sekarang memang menarik pilkada DKI, sampai sekarang bingung yang daftar siapa. Belum pernah kejadian di DKI kan, ya minimal lumayan lah gara-gara Ahok kan, lumayan. Bapak daftarnya kapan? Udah, Ibu Mega masih di Bali. Pak kemarin dikatain Pak Amin Rais macam-macam dajjal. Apa lah, Mama juga orang tua. Marah-marah ke Pak dikatain seperti itu? Oh enggak, orang tua ya dia harus tanggung jawab masing-masing lah. Pak, barusan ada bilang merdeka PDIP jadi diusung ya Pak? Yang mana ya? Kali ini sedang lanjutan reklamasi Pak. Oh iya, iya, bagus. Nggak tahu saya tanya sama dia dong. kemarin Masjid Istiqlal dijadikan sarana berdoa. Ujung-ujungnya ngedek Bapak juga juga. Nggak apa-apa, Tuhan yang tahu kok. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi dukung ya saja Bapak belum bilang merdeka. Merdeka kan tadi niru Bung Karno, rapat raksasa ikan.